Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita di materi kedua itu masuk materi tentang identitas nasional. Materi ini bisa Anda peroleh di modul pendidikan kewarganegaraan bab 2. Saya ringkas di beberapa bagian sehingga kita memperoleh pokok-pokoknya saja. Dalam pembahasan materi ini, kita akan membahas definisi atau pengertian macam-macam atau jenis identitas nasional, termasuk sumbernya, serta urgensi identitas nasional dan tantangannya. Identitas itu biasa diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Makna lain yang lebih relevan dengan pembahasan kita adalah jati diri. Jadi kita nanti akan membahas identitas itu lebih kepada jati diri. Sementara nasional secara bahasa artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bangsa tertentu atau semua yang dimiliki, dikendalikan, didukung secara finansial oleh pemerintah. Itu nasional. Jadi kalau ada sekolah, perguruan tinggi itu dimiliki, dikontrol, didanai oleh pemerintah, itu namanya sekolah nasional atau sekolah negeri gitu ya. Atau kalau dalam kamus bahasa Indonesia, semua yang bersifat kebangsaan itu disebut nasional. Sementara identitas nasional berarti adalah ciri-ciri atau lebih tepatnya dengan pembahasan kita jati diri, karakteristik, perasaan, dan keyakinan kebangsaan bangsa Indonesia, yang itu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dalam buku pendidikan kewarganegaraan, Profesor Kailan menyebut identitas nasional adalah jati diri bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai, di mana nilai-nilai itu hasil pemikiran, gagasan mendasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang itu memberi watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bendera, bahasa, serta lambang negara, serta lagu kebangsaan itu merupakan identitas nasional. Ini tentu saja identitas yang bersifat formil. Ya. Identitas lain yang merupakan nilai-nilai yang ada di balik identitas formil masih harus kita kaji dan kita sepakati bersama. Dari bentuk formil tadi itu, kita bisa telusuri jenis atau macam identitas nasional dan sumbernya.
identitas nasional itu ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder. Identitas yang bersifat primer itu adalah identitas etnis misalnya, karena dia nggak bisa kemana-mana, etnisnya yang ada di Indonesia yaitu, maka dia primer. Ya. Sementara identitas sekunder itu dikonstruksi atau dibikin berdasarkan kesepakatan bersama. Maka baik itu bendera, bahasa, ya, maupun lagu kebangsaan dan lambang negara itu adalah hasil kesepakatan. Sebenarnya dalam konteks pembagian jenis identitas nasional, dia masuk identitas sekunder. Yang primernya justru adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa tanpa membedakan sekunder dan primer, identitas nasional itu meliputi bahasa, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan misalnya Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara atau Pancasila, termasuk Undang-Undang Dasar, itu adalah identitas. Termasuk bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, ya, termasuk konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Itu semua adalah identitas nasional, tanpa membedakan primer atau sekunder. Dari mana sumbernya? Faktor pembentuknya identitas nasional itu bisa dari sejarah, bisa dari sumber sosiologis, sumber masyarakat, maupun sumber politis. Sumber sejarah misalnya, ketika bangsa Indonesia memiliki kesadaran untuk berjuang bersama, maka itulah sebenarnya awal mula lahirnya identitas nasional. Sebelum masa perjuangan nasional, etnis-etnis yang ada, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu berjuang sendiri. Di Maluku ada perjuangan sendiri, di Sumatera ada perjuangan sendiri, di Jawa ada perjuangan sendiri. Belum memunculkan kesadaran untuk berjuang bersama, maka belum ada istilah identitas nasional, identitas bangsa Indonesia. Hingga ketika muncul misalnya kesadaran-kesadaran bersama, misalnya lahirnya Budi Utomo, ya, kesadaran untuk berjuang bersama, maka lahirlah identitas nasional yang pertama. Kalau sumber dari masyarakat, ya tentu saja nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Ada kecenderungan yang sama bahwa masyarakat bangsa Indonesia meskipun berasal dari suku dan etnis yang bermacam-macam, budaya yang beraneka ragam, tetapi ada nilai-nilai yang sama, nilai-nilai yang menghargai kemanusiaan, nilai-nilai penghargaan yang besar terhadap
gotong royong, toleransi, hidup yang rukun dan damai, saling menolong, itu adalah menjadi sumber nilai lahirnya identitas nasional. Secara politik tentu saja identitas nasional lahir dari proses deklarasi atau proklamasi kemerdekaan. Jadi sejak upaya-upaya mendirikan bangsa Indonesia secara de jure, maka sesungguhnya secara politik ya, bangsa Indonesia sudah memiliki identitas nasionalnya. Ketika sidang BPUPKI membahas dasar negara, ketika pemilihan bendera merah putih ya, dengan nilai-nilainya, Bhinneka Tunggal Ika, ya, terus kemudian disepakatinya lagu kebangsaan Indonesia Raya misalnya, maka itu adalah sumber politik. Dari sanalah lahir identitas nasional yang ditegaskan oleh proses politik. Mengapa penting identitas nasional itu? Ya, sebagai identitas, sebagai ciri utama, tentu saja identitas nasional itu penting supaya dikenal oleh bangsa lain. Dengan ditetapkannya secara hukum, secara yuridis dan menjadi ciri formal bangsa Indonesia dalam bentuk bendera, bahasa, lagu kebangsaan, lambang negara, maka orang mengenal Indonesia cukup dari situ saja. Meskipun dari sisi nilai-nilai jati diri bangsa, orang masih perlu mendalami lebih jauh. Orang lain maksudnya. Bahkan diri kita sendiri kadang kurang bisa mendeskripsikan nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia itu. Selain itu, identitas nasional itu penting ya untuk eksistensi sebuah bangsa di tengah kehidupan berbangsa bernegara dengan bangsa-bangsa lain. Poin 1 dan 2 saya bandingkan begini. Kalau Anda punya nama, maka itu adalah supaya Anda dikenal. Yang kedua, kalau nama Anda tercantum dalam daftar absen, maka berarti Anda eksis di dalam kelas gitu ya. Ada setidaknya namanya. Jadi nama Anda itu menjadi penting ketika dibandingkan dengan nama-nama lain untuk menunjukkan eksistensi Anda. Itu poin kedua. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan. Misalnya kalau nama yang paling tinggi itu adalah nama dengan kedudukan ranking yang paling baik, maka keberadaan nama Anda ya di dalam daftar urutan ranking itu menjadi kebanggaan. Jadi kalau ada bendera Indonesia di atas kapal, itu menunjukkan identitas nasional. Kalau ada bendera Indonesia di atas kapal, di antara kapal-kapal yang lain di lautan, itu juga menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia. Tapi kalau ada bendera Indonesia itu dinaikkan nomor 1 dalam sebuah turnamen, ya, bulu tangkis misalnya, itu adalah untuk kebanggaan. Begitu pemahaman paling mudahnya. Yang terakhir adalah identitas nasional itu berfungsi untuk mengintegrasikan, ini masuk ke bab berikutnya nanti, integrasi nasional.
Jadi dengan identitas nasional orang akan berhimpun di dalam identitas yang sama. Ya, kalau ada Anda baris dalam upacara, nanti Anda akan mencari mana yang mempersatukan Anda. Kalau Anda prodinya K3, ya Anda akan berkumpul dengan sesama K3. Kalau Anda prodinya MP, Anda akan berkumpul dengan prodi MP. Kalau Anda prodinya DM, desain manufaktur, Anda akan berkumpul. Jadi identitas itu mempersatukan Anda dalam satu identitas yang sama. Nah, cuma masalahnya karena sesungguhnya yang kita bahas tentang identitas nasional itu adalah jati diri, ya, berupa nilai-nilai, watak, ya, etos kerja, dan semua hal yang berkaitan dengan budaya bangsa Indonesia. Maka ada banyak tantangan. Kalau tentang bendera orang tidak akan ngutik-ngutik biasanya. Ya, kecuali kalau kita itu sudah betul-betul tidak dihargai oleh negara lain, bendera kita akan diinjak-injak. Tapi secara umum orang akan tetap menganggap menghargai itu. Begitu pula lagu kebangsaan, begitu pula lambang negara, begitu pula bahasa Indonesia. Tapi kalau tentang jati diri, meskipun kita itu masih berbendera Indonesia, berbahasa Indonesia, masih ada lambang burung Garuda di baju, tapi nilai-nilai bisa berubah. Oleh karena itu, ada banyak kemungkinan yang bisa menjadi tantangan besar identitas nasional. Yang pertama, nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa bernegara. Gotong royong sudah hampir tidak muncul, kepatuhan terhadap hukum sudah tidak muncul, ya, kesantunan tidak muncul, kepedulian tidak besar lagi kepada orang lain. Yang ada selfie, yang ada kalau ada orang terkena musibah difotoin saja. Ini menjadikan kita kehilangan identitas nasional dalam pengertian jati diri. Bendera kita tidak hilang, lambang negara kita tidak hilang, bahasa kita masih bahasa Indonesia, ya. Tapi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah mulai terkikis. Yang kedua juga sama, dalam perilaku sehari-hari, ya, nilai-nilai tentang ketuhanan, nilai-nilai tentang persatuan, nilai-nilai tentang kejujuran, kedisiplinan, ya, tindakan yang berlawanan dengan aturan seperti nyontek dan sebagainya, itu semua menjadi tantangan dari identitas bangsa Indonesia, identitas nasional. Jadi tantangannya bukan pada lambang negaranya, bukan pada pernyataan aku Indonesianya, bukan pada pernyataan saya Pancasila, tapi nilai-nilai. Anda akan menemukan itu di luar, tidak di dalam buku, tidak di dalam kelas, tapi di luar sana nilai-nilai bangsa Indonesia itu semakin luntur. Yang saya bahas di pertemuan pertama, rasa nasionalisme, patriotisme, ya, itu juga luntur. Ya, kadang-kadang malah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya, di
mata kuliah pengantar. Dari Korea pasang bendera Korea di mobil, dari Inggris pasang bendera Inggris di mobil, dari Jepang pasang bendera Jepang di mobil, di stiker gitu ya, dari Australia gitu. Sementara stiker bendera Indonesia kita tidak pernah pasang. Simbol-simbol bangsa asing, lambang bangsa asing, lagu-lagu asing yang lebih dihargai. Ini ada tantangan-tantangan. Oleh karena itu ada Profesor Azumardi Azra menyatakan Pancasila dalam posisi sulit. Dan saat ini dipinggirkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena Pancasila lebih banyak dijadikan sebagai kendaraan politik. Ya, orang berretorika bahwa saya Pancasila hanya untuk mendapatkan konstituen, untuk mendapatkan pemilih yang banyak, tapi prakteknya tidak. Yang kedua, Pancasila dipinggirkan karena ada liberalisasi politik, jadi politiknya menjadi semakin liberal. Ya, nilai-nilai dari mana saja diambil. Kemudian yang ketiga, ini penting, ada otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu semangatnya supaya daerah itu maju, tapi ada kecenderungan setiap daerah membanggakan daerahnya masing-masing, melupakan bangsa Indonesia dalam konteks yang lebih luas. Saya kira itu materi ini. Materinya adalah materi ini memberikan stimulan supaya Anda banyak memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan kita semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.